Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kanib dengan NIM 23811306008 dari program studi pendidikan jarak jauh UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas B16. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital kitab kuning dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustami. Dalam video ini ada beberapa yang saya sampaikan, yaitu diantara adalah kemampuan dalam mendownload kitab kuning dari berbagai sumber literasi. Yang kedua yaitu kemampuan dalam mengoperasikan kamus digital, yaitu kamus Ma'ani, Google Translate, dan Google Lens. Yang ketiga adalah serta penerapan dari kamus digital tersebut dalam menerjemah beberapa kalimat dan kata dalam bentuk bahasa Arab. Yang terakhir, mengevaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari kamus digital. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi dalam memahami atau memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran kitab kuning. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mendownload kitab yang ada di internet? Kita yang paling mudah, situs yang saya temukan adalah Perpustakaan Islami Digital. Ini akan diarahkan ke beberapa kitab, kategori kitab dari Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu lain. Banyak sekali. Kita pilih aja. Umpama kita pilih fikih di sini, kita akan muncul diarahkan fikih madhab, fikih perbandingan, dan fikih ringkas, dan lain sebagainya. Kita akan ke fikih madhab aja. Kita pilih fikih Hanafi, kita pilih karya Imam Syafi'i yang sangat populer, yaitu kitab Kita lihat yang ada kitab itu kita download. Nah, ini ada kitab jilid 1 sampai 11. Kita download di sini. Setelah download, oke. Nah, ini akan muncul tulisan seperti ini. Download saja, kita klik, akan muncul ini. Nah, ini kita sudah terdownload kitabnya. Coba kita buka kitab ini. Nah, ini cara mendownload kitab di internet. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari terkait dengan cara mengoperasikan, yaitu kamus Al-Ma'ani. Ketik saja di sini kamus Al-Ma'ani online. Akan muncul diarahkan seperti ini. Akan ini. Nah, ini coba cari kata kalimat apa yang kita butuhkan atau kita cari. Kita sebutnya ganti dulu fontnya. Kita ketik berubah seperti ini. Artinya apa? Diarahkan ada beberapa arti yang dapat kita jadikan, atau kita bisa mengambil umpama ini ada kitab Fathul Qorib, kemudian kita mau mencari lafaz wal kitab itu artinya apa, kita ke kamus ma'aninya. Oke, sini aja. Oke, kita klik di sini wal kitabu ini akan beberapa muncul makna dari wal kitabu. Kalau kita klik semua, ini karena sifatnya adalah kamus, hanya mengartikan perkata. Kalau tidak bisa ini aja mengalihkan kata, bukan satu kalimat. Nanti akan dipreteli satu-satu. Wal kitabu, lughatan, dan masdar itu artinya apa. Setelah kita ke kamus Ma'ani, kita akan menuju ke Google Translate. Kita ganti ini Google Translate. Sudah, kita masuk ke Google Translate. Ada Google Translate di sini. Ada Google Translate. Kemudian kita mau Arab ke Indonesia, kita ambil ini aja. Kita madhab, kita copy banyak aja di sini. Kita ke Google Translate. Oke, ini akan menerjemah. Wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na dham wal jam. Kata buku adalah bahasa Arab ini dan lain sebagainya. Itu cara mengoperasikan apa itu? Google Translate. Kemudian ketika kita mengoperasikan Google Lens,
itu kita menggunakan HP. Untuk itu kita akan pindah ke HP. Terima kasih. Untuk cara mengoperasikan Google Lens, kita di Google itu ada tanda kamera kecil ini, kita coba klik di sini, muncul Google Lens, kita arahkan ke mana yang apa, ke mana atau ke kitab apa atau yang kita perlu. Ya, setelah ini ada tulisan terjemah, kita ketika klik aja akan muncul seperti ini. Ini cara mengoperasikan bagaimana menggunakan Google Lens. Terima kasih. Yes. Di dalam menggunakan kamus yang berbasis internet itu ada kekurangan dan kelebihan. Pastilah ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan kamus digital. Pertama itu kelebihan kamus digital. Yang pertama adalah aksesnya cepat dan praktis. Pasti ketika kita menggunakan sebuah internet, dimanapun, kapanpun, di tempat apapun kita bisa mengaksesnya. Penggunaan akses kamus kapan saja, di mana saja, selama terhubung dengan perangkat digital, baik ponsel dan lain sebagainya, itu bisa. Pencariannya cepat dan efisien. Dengan hanya mengetik saja kita dapat mencari kata-kata atau kalimat dalam bentuk bahasa Arab dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada fitur tambahan yang interaktif. Ada beberapa kamus digital yang menyediakan tambahan seperti pelafalan audio. Di situ kita tinggal ketik, tidak menulis, tinggal kita bicara atau ngomong saja, kalimat apa yang kita butuhkan sudah bisa muncul. Itu kelebihannya. Dan update berkala. Artinya apa? Update berkala artinya kamus digital bisa diperbarui secara rutin sehingga kosakatanya lebih sesuai dengan perkembangan bahasa yang dinamis. Dengan hemat tempat dan biaya pasti, karena beberapa kalau kita beli kamus itu sangat besar sekali, tinggal kita bisa dialihkan ke digital. Hanya dengan HP sekecil itu dapat memuat ribuan kata atau bahkan jutaan, bahkan triliunan kata yang tersimpan di HP tersebut. Kemudian ada kekurangan dari kamus digital. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi dan jaringan. Saking mudahnya sehingga kita tidak mau berpikir, pengennya itu mudah, hingga tinggal ketik itu. Kemudian tingkat akurasi bervariasi. Pasti ketika ada kita bisa lihat permaknaan di Google Translate dan Google Lens itu berbeda. Kurang menumbuhkan ketekunan. Ini pasti, karena semuanya serba instan, pengguna bisa jadi kurang mendalami konteks makna, kata atau cara pengguna cara lebih luas. Tambahan iklan mengganggu. Itu pasti ketika kita membuka Google Translate atau Google Lens, ada tampilan iklan, itu sifatnya mengganggu, tapi tidak terlalu mengganggu. Walaupun mengganggu, menurut saya tidak terlalu mengganggu ini. Terbatasnya fitur offline itu merupakan kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan kamus digital. Terima kasih.